Selamat malam, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, Gembala Agung kita yang senantiasa setia menyertai kita setiap saat. Kami sapa saudara-saudara dengan kasih yang telah bergabung malam hari ini, baik yang ada di Sumatera Utara, di Sumatera Tengah, di Sumatera Selatan, yang ada di DKI Jakarta, yang ada di Jawa Barat, dan yang ada di Jawa Tengah, dan saudara-saudara yang ada di Jawa Timur, yang ada di Nusa Tenggara Timur, bahkan saudara-saudara yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, dan mungkin dari daerah-daerah yang lain, yang telah bergabung melalui media Zoom, YouTube, Facebook pada malam hari ini. Kembali kita bertemu dengan program Belajar Alkitab Interaktif secara online. 1 minggu ke depan, kita kembali mengikuti pembahasan rohani dengan tema besar, apakah Anda pernah tahu? Yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sani Manopo, Direktur Pelayanan Penata Layanan Uni Indonesia Kawasan Barat di Jakarta. Dan malam ini dengan topik hidup yang sia-sia. Kita berharap dan berdoa kita akan kembali belajar sesuatu. Pelajaran yang penting yang tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kita, tetapi oleh pertolongan Tuhan itu boleh menjadi bahagian bagi kehidupan kita masing-masing. Sebelum acara ini kita mulai, seperti biasanya kita akan awali dengan doa. Untuk itu, kami mengajak saudara-saudara dimanapun Anda berada, untuk kita boleh bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan, kami sembah dan kami puji. Pada malam hari ini kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, bahkan kesempatan untuk belajar firman Tuhan secara online. Tibalah saatnya Tuhan kami akan awali acara belajar Alkitab ini. Kiranya Tuhan berkati, khususnya hamba Tuhan Pendeta Sani Manopo, yang Tuhan utus pada malam hari ini, berbicara kepada kami melalui firman-Mu, memberkati sarana yang kami gunakan melalui media ini, serta berkati Tuhan para peserta yang telah bergabung dan akan bergabung pada malam hari ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui acara ini, dan Tuhan kiranya memimpin melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pekabaran rohani malam hari ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami. Dimuliakanlah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Sani Manopo, yang tentunya diawali dengan menjawab pertanyaan yang saudara tanyakan pada minggu yang lalu. Kepada hamba Tuhan Pendeta Sani Manopo kami persilakan. Malam ini kita kembali melanjutkan akan pelajaran Alkitab, tetapi kita akan awali para pelajar Alkitab dengan satu pertanyaan yang diberikan oleh saudara Northwest. Pertanyaan minggu yang lalu yang diberikan kepada kami, yang dibawakan pembahasannya oleh Pendeta Haflan. Pertanyaannya adalah, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena Allah sangat mengasihi kita manusia, Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, turun ke dunia ini menjadi manusia yang hidup di tengah-tengah orang berdosa. Pertanyaan saya, apakah kemanusiaan Yesus itu
masih berlaku, strip memiliki peran ketika Yesus sudah bangkit ke surga. Saya mohon penjelasannya melalui Alkitab. Baik, terima kasih kepada saudara atau saudari Northwest yang telah memberikan pertanyaan. Izinkan saya menjawab, kiranya jawaban ini memenuhi kerinduan dari saudara West atas pertanyaan ini. Ini yang terjadi dengan kemanusiaan Yesus setelah ia bangkit dan naik ke surga. Nomor satu, mari kita lihat dengan jelas dulu. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, inilah misi Yesus waktu ia menjelma menjadi manusia. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, ini dulu kita garis bawahi. Ini tugas Yesus. Sekarang kita masuk ke jawaban dari pertanyaan tersebut. Nomor 2. Setelah Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan orang banyak. Antara lain, Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-32, di perjalanan di Emmaus, Yesus bertemu dengan 2 murid. Yohanes 20 ayat 19 sampai ke-23, Yesus menampakkan kepada semua murid. Ingat, Yesus setelah ia bangkit dari kubur, Yesus bertemu dengan mereka dengan tubuh atau badan, body, yang sama sebelum ia mati. Ia bisa bicara, ia bisa mendengar, ia bisa meraba, ia bisa melihat, dan merasakan. Jadi inilah orang yang sama setelah ia bangkit. Nomor 3, Yohanes 20 ayat yang ke-27, Yesus bertemu dengan Thomas yang meragukan, apa betul inikah Yesus, guru kita, guru saya, yang saya kenal sebelum ia mati, sama nggak dengan Yesus yang saya kenal sekarang setelah ia mati? Apakah orang yang sama? Waktu Yesus bertemu dengan Thomas, Yesus menunjukkan kepada Thomas bahwa Yesus memiliki bekas tangan yang dipaku dan lambung yang ditusuk tombak. Jadi tanda ini tidak hilang waktu Yesus telah bangkit. Artinya bahwa Yesus tetap hidup memakai jubah kemanusiaan. Tandanya nggak hilang. Jadi saudara North, West, atau saudari, tandanya nggak hilang. Ada tandanya di situ. Oke? Mari kita lihat proses selanjutnya. Nomor 4 yang selanjutnya. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, ini malaikat katakan kepada murid-murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, Yesus yang telah bangkit, yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Waktu Yesus naik ke surga, dia memakai tubuh manusia. Makanya, malaikat katakan kepada murid-murid bahwa sebagaimana engkau lihat dia, orang yang sama yang engkau lihat.
Jadi orang yang sama yang engkau lihat naik, orang yang sama juga engkau akan lihat dia turun dari surga. Apa yang ia lakukan di surga? Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai 16, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Ada kalimat di situ, anak Allah. Baiklah kita tetap berpegang pada pengakuan iman kita. Pekerjaan Yesus waktu di bumi menyelamatkan, dilanjutkan dengan pekerjaan Yesus di surga sebagai seorang perantara, pengantara, yang nanti kita akan bahas di pelajaran hari Rabu kalau saya tidak salah, kabar baik tentang penghakiman. Pertanyaannya, kenapa Yesus yang jadi pengantara? Nomor 6 jawabannya. Ibrani 4 ayat 14 berkata, sebab imam besar kita ini yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Jadi sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hanya ada bedanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat ke-50 mengatakan, jika sewaktu di bumi tubuhnya bisa binasa, namun di sorga tubuhnya nggak bisa binasa. Jadi tubuhnya adalah tubuh manusia. Hanya bedanya, waktu di bumi Yesus mengalami kematian, tapi di sorga Yesus tidak mengalami kematian dengan tubuh yang sama. Baik, kiranya jawaban ini dapat memuaskan akan pertanyaan dari pelajar Alkitab kita yang bernama tadi Wes Nov. Oke, pelajar Alkitab yang saya cintai, kita akan pindah di pelajaran malam ini. Mari saya undang sekali lagi, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam ini kami mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui belajar Alkitab interaktif online. Apa yang perlu kami tahu sebagai seorang pengikut Yesus, pelajar-pelajar Alkitab? Untuk itu, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, walau saat ini kami mempelajari Alkitab lewat virtual, online. Tapi kami yakin dan percaya bahwa pembelajaran Alkitab pada malam ini akan menjadi berkat kekuatan bagi kami semua dan akan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Malam ini kita akan belajar satu topik, hidup yang sia-sia. Di dalam slide-slide berikut, Anda akan ketemukan slide-slide yang saya ambil secara official dari General Conference. Begitu juga saya ambil juga dari website Free Bible Image, dan tim komunikasi, template-nya tim komunikasi UIKB di bawah pimpinan hamba Tuhan Pendeta David Panjaitan. Ada juga slide-slide yang lain yang saya screenshot dan ada di punya website penunjuk. Baik, pelajar Alkitab yang saya cintai, percayakah Anda bahwa akibat dosa, hidup ini sia-sia dan singkat adanya akibat dosa? Apa benar, pendeta?
Mungkin pelajar Alkitab kan berpikir dan bertanya di dalam hati, betulkah hidup ini sia-sia dan singkat adanya? Mari kita lihat apa nasihat Alkitab. Mazmur 90 ayat yang ke-10 berkata, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berlalunya cepat sekali dan melayang lenyap. Saya mendapat satu gambar yang bagus sekali yang saya ambil dari websitenya ini. Ada situ websitenya. Ia memberikan gambaran yang bagi saya sangat menarik sekali, Pendeta Ranap Situmean. Saya nggak tahu Pendeta Ranap sekarang masuk di poin usia yang keberapa, ya anggaplah sekarang usianya 50. 50. Masih mendingan dikurangi Pak Pendeta ya daripada ditambah jadi 70, 50. Cuma saya belum tahu usianya. Saya hanya 50. 50. 54. Sama berarti usia kita 50. Oke. Jadi kalau ikuti Mazmur 90, tuh kan? Masa hidup kami berapa tahun? 70. Dan jika kami kuat 80. Dan kebanggaannya katanya. Kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi inilah usia manusia 70, 80 kursi roda, lama-lama sakit, lama-lama RIP. Pendeta Ranap Situmean. Para pelajar Alkitab RIP. RIP itu biasanya kalau kita ke pekuburan itu tertulis di nisan orang Kristen tertulis RIP. Di bawah ditulis rest in peace, beristirahat dalam damai. Namun jangan salah Pendeta Ranap, RIP juga itu bisa jadi rest in Paris, beristirahat di dalam kebinasaan. Jadi belum tentu seseorang dia beristirahat itu di dalam damai. Bisa jadi dia beristirahat di dalam kebinasaan. Karena tidak mengenal Tuhan. Nanti kita akan belajar di hari-hari selanjutnya. Jadi Anda lihat hidup ini sangat sia-sia dan singkat adanya kata Alkitab. Bukan cuma itu. Pendeta Eben Sembiring. Bukan cuma itu. Dan Pendeta Oliver. Pengkhotbah 9 ayat yang kelima berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Saya waktu baca ini ayat Alkitab, Yesus telah membuka masa depan kepada kita. Iya ya, akibat dosa inilah nilai manusia. Anda pas meninggal, semua kenangan-kenangan Anda hidup. Semua air mata yang Anda rasakan, semua sukacita yang Anda nikmati, setelah Anda meninggal, maka itu hilang lenyap. Bukan cuma itu. Percayakah Anda bahwa akibat dosa hidup ini sia-sia dan singkat adanya? Bukan cuma itu. Dan debu kembali menjadi tanah. Sama seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan kepada kita. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Saya sering menghadiri atau diundang untuk memimpin pemakaman
jenazah yang dikremasi, Pendeta Ranap Situmea. Setelah dikremasi, tinggal jadi debu. Mungkin hanya segenggam kali, nggak terlalu banyak. Baru dimasukkan ke dalam guci. Terus saya lihat betul ya, apakah ini nilai manusia? Coba kita pikirkan. Dulu kalau wanita cantik, setelah 70, 80, akhirnya jelek. Sekarang Pendeta Ranap masih ganteng, Pak. Tapi manakala pendeta usia 70, 80, jadi jelek juga. Sudah mulai ada keriput. Mau anti-aging sekalipun, nggak bisa. Betul kan? Nggak akan bisa. Dulu kuat, bisa mendaki Gunung Pangrango. Sekarang Pendeta Rana, Pendeta Oliver yang hobi camping, nggak bisa lagi. Sudah lemah kalau sudah 80 tahun ke atas. Dulu Anda hebat, kaya sekali. Punya uang, mau kemana bisa. Tapi setelah Anda tua, sudah di kursi roda, apalagi sudah terbaring di tempat tidur, maka Anda betul-betul bukan kaya lagi, miskin. Dulu kita berkuasa, hebat. Orang bilang, bagus sekali. Kalau Pendeta Rana, Pendeta David Panjaitan berkhotbah, luar biasa. Hebat sekali. Kalau Pendeta Eben Sembiring bicara, orang terpesona, hebat sekali. Kalau Ibu Energi Simbolon mengajar di kelas, waduh, anak-anak murid terpesona, begitu gampang dimengerti. Tapi kalau sudah tua, 80, 90, Ibu Simbolon kan sudah katakan kepada cucu-cucu, Pung sudah tua. Sudah nggak bisa lagi. Betul kan? Itu realita. Itulah masa depan yang Tuhan sudah kasih tahu kepada kita. Dia buka kepada kita. 1 Raja-Raja 2 ayat 10-11. Siapa yang tidak kenal Raja Daud? Saya suka sekali Pendeta David sebelum acara mulai 15 menit memutar akan film rohani. Saya tidak tahu apakah cerita tentang Daud sudah diputar atau belum, tapi saya yakin setiap malam itu akan diputar. Kalau tadi cerita tentang Yesus belum selesai, masih berlanjut, besok malam lagi. Anak-anak buka komputernya, jam 6.30 sudah dibuka. Raja yang hebat mengalahkan Goliat, anak-anak. Selama-lamanya dia memerintah berapa tahun? Hanya 40 tahun. Setelah itu, Ibu Ernest Simbolon meninggal juga. Hebat, meninggal. Betul kan? Itulah Raja Daud. Dia berkata dalam 1 Raja-Raja 2 yang kedua. Raja Daud berkata, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Dia sadari hidupnya tidak lama lagi akan berakhir. Jadi Ibu Saulina Sitompul akan berakhir juga hidup kita nanti kalau sudah tua. Tak bisa lagi kita mau banggakan lagi kalau sudah tua. Nggak lama kemudian kita akan memberikan kata-kata perpisahan. Itulah akibat dosa. Nggak bisa kita. Siapa lagi di dalam Alkitab? Raja yang paling terkenal. Yang pernah dicatat di dalam Alkitab, raja yang bijaksana. Selama-lamanya ia memerintah hanya 40 tahun. Akhirnya meninggal juga. Sekaya-kayanya dia, punya harta banyak, bahkan istrinya ratusan, gundiknya ratusan. Akhirnya meninggal juga. Tapi ada seseorang di dalam Alkitab mau menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tidak akan meninggal, orang yang hebat.
Itulah yang kita kenal dengan Raja Nebukadnezar, anak-anak. Dalam Daniel 3 ayat 1 dan 7. Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas. Ia berkata kepada semua bangsa, suku bangsa, dan bahasa, manakala suara musik, seruling sangka, kala rebana, segala jenis musik, bunyi-bunyian akan berbunyi, maka semua orang wajib menyembah patung emas itu. Raja yang hebat, yang luar biasa. Dia mau tunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat hebat. Namun, tanda kutip ini tanda kutip. Raja lupa akan mimpinya dan amaran dari Daniel. Dia tahu tapi dia mau lupakan itu. Waktu raja bermimpi tentang patung, dia bingung untuk mau cari tahu apa sih ini mimpi ini yang mengganggu akan dirinya. Ahli-ahli bijaksana yang dia miliki di kerajaan, semua satu pun nggak mengerti dan tidak dapat menafsirkan. Daniel, ini luar biasa. Daniel yang menerangkan mimpi ini kepada Raja Nebukadnezar. Hai Raja, adapun patung yang engkau lihat dalam mimpi itu, kepalanya dari emas tua. Wah, luar biasa. Dada dan lengannya dari perak, katanya. Bukan cuma itu, perak dan pinggang, perut dan pinggangnya dari tembaga. Ayat yang ke-33, Daniel 2. Sedangkan pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-34. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu raja, menarik sekali ini Daniel waktu dia menceritakan. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya, yang dari besi dan dari tanah liat itu sehingga remuk. Dengan penuh semangat Daniel melanjutkan akan penafsiran mimpinya kepada Raja Nebukadnezar. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengiringan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Selanjutnya, waktu raja mendengar ini, wah ini menarik ini. Mimpi saya sangat menarik sekali. Daniel melanjutkan kembali menafsirkan akan mimpi Raja Nebukadnezar. Tuanku raja. Ini menarik ini. Ini seperti Daniel menceritakan cerita Bible telling story kepada raja. Tuanku Raja Nebukadnezar. Kepala yang tuanku lihat, yang dari emas, itulah tuanku. Waktu raja mendengar, saya yakin dia bahagia sekali. Waduh, ternyata saya yang paling di atas. Kepala saya terbuat dari emas, paling atas. Selanjutnya Daniel kembali menafsirkan akan mimpinya, ayat yang ke-39. Namun tuanku, sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan yang lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian, suatu kerajaan lagi yang ketiga, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Waduh, saya yakin pasti Raja Nebukadnezar ini kaget waktu dengar ini. Saya Babel dari emas. Setelah itu ada kerjaan yang lain lagi.
Sejarah mencatat itu dari Persia. Waduh, setelah itu akan ada kerajaan yang lagi dari Yunani. Setelah itu, waduh, menarik sekali ini mimpi ini. Saya pikir cuma sampai ke situ. Wah, ini sangat menarik memang raja mendengarnya. Terus ayat yang ke-40. Sesudah itu raja akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur dulukan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur dulukan semuanya. Selanjutnya Daniel menerangkan kembali, sampai raja terheran-heran mendengarnya. Ayat yang ke-44, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa yang lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Selanjutnya Daniel menerangkan terus kepada raja, tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, ada sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan Daniel menutup, mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Jadi saya yakin raja ini akan kaget. Wah, ternyata kerajaan saya tidak akan bertahan selama-lamanya. Makanya dia mendirikan patung dari emas dari kepala sampai ke kaki, menunjukkan bahwa tidak ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan dia. Dia lupa, tanda kutip, dia melawan akan nubuatan itu. Dia melawan akan amaran itu. Raja lupa akan mimpinya dan amaran dari Daniel. Bahwa satu, kerajaannya tidak akan bertahan lama. Nak bertahan lama. Hidup seperti tadi, hidup ini sia-sia, tidak akan bertahan lama. Umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, Ibu Ernesti Simbolon. Setelah itu sudah nggak kuat lagi. 90, 100. Raja berusaha mempertahankan kerajaannya. Karena ia tahu bahwa akan muncul kerajaan baru lagi. Namun nomor 3, apapun usaha mempertahankan kerajaannya akan sia-sia. Apapun usaha kita mau melawan akan tanda kutip ketuaan. Anda bisa pergi ke dokter yang paling terkenal. Bagi kaum wanita mungkin ingin mempercantik supaya kerut-kerutnya hilang, kaum pria juga ingin kerutnya hilang, tapi setelah usia berlanjut 70, 80, 90, akhirnya tua juga. Raja berusaha mendirikan akan kerajaannya ini, namun dia lupa akan amarannya, bahwa kerajaannya tidak akan langgeng. Nomor 4, bahwa akan muncul kerajaan baru, yaitu kerajaan yang akan berdiri selama-lamanya. Inilah kerajaan yang akan kita pelajari besok malam. Kerajaan apa itu? Batu yang akan datang itu apa? Kita akan belajar besok yang malam.
Karena itulah kerajaan yang akan kita tunggu-tunggu. Raja Nebukadnezar, tanda kutip, lupa akan mimpinya dan amaran. Seperti Raja Nebukadnezar, Tuhan juga sudah memberikan amaran kepada kita. Nubuatan sudah dibuka. Bahwa tidak lama lagi ia akan datang yang kedua kali. Seperti Raja Nebukadnezar, sudah diberitahu oleh Daniel akan mimpinya dan amaran. Namun tanda kutip, dia lupa. Dia masa bodoh. Dia mau tunjukkan. Pelajar Alkitab yang saya cintai, yang hadir pada malam ini. Apa kesimpulan yang kita dapat? Nomor 1. Anda mau terima atau tidak? Akibat dosa. Hidup ini sia-sia. Anda mau bilang, enggak lah. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kata lagu katanya. 1000 tahun lagi, enggak bisa. Umur manusia singkat sekali. Sekarang aja ada pandemi COVID. Banyak yang meninggal. Nomor 2. Apapun usahamu, semua akan berakhir. Anda lihat, akibat dosa apapun usahamu. Kalau sekarang Anda punya 10 rumah, mungkin rumah yang Anda tinggal cuma 1. Dalam 1 rumah itu Anda punya 5 kamar. Mungkin 5 kamar itu Anda hanya pakai tidur 1 kamar. Saat ini Anda punya mungkin di rumah 5 mobil. Tapi kalau Anda pakai pun cuma 1 mobil. Dan dalam mobil itu kalau ada yang punya 2 kursi, ada yang punya 4 kursi, ada yang punya 6 kursi, ada yang punya 7 kursi. Toh Anda pun hanya duduk di mobil itu 1 kursi saja. Betul kan? Apapun usaha kita, tanpa Tuhan hidup ini sia-sia. Seperti Raja Nebukadnezar. Sia-sia semuanya. Jikalau pendeta Ranap Situmeang sekarang mempunyai 10 jas, saya yakin tapi lebih dari 10 jas yang ia pakai. Pendeta Sabuin, FN Sabuin mungkin punya 20 jas. Mungkin banyak jasnya, karena sudah lama jadi pendeta, sudah ganti-ganti. Tapi, Pak Pendeta, kalau kita beristirahat setelah kita 70-80, setelah kita meninggal, paling kita hanya pakai 1 jas. Betul? 1 dasi, 1 kemeja, 1 celana. Sebelumnya pendeta Sabuin punya 5 sepatu, cuma boleh pakai 1. Punya 5 dasi. Kalau Anda dan saya sudah beristirahat, sudah meninggal, cuma boleh dasi 1 yang kita pakai. Kalau Ibu Saulina Sitompul punya 10 baju jas, punya baju apa namanya? Kalau orang Sumatera itu baju apa ya? Ibu Simbolon ya. Baju kebaya. Tapi kalau kita pun meninggal, Ibu Simbolon, cuma pakai 1 kebaya aja. Nggak bisa pakai 5 kebaya. Cuma 1. Makanya kita berdoa, nubuatan telah diberikan, akan ada satu kerajaan. Dan kerajaan ini akan berdiri dan bertahan selama-lamanya. Itu akan kita belajar mulai besok malam. Dan yang keempat adalah saya mau menjadi bagian anggota kerajaan kekal itu. Jadi para pelajar Alkitab yang saya cintai, Tuhan sudah memberikan kita suatu nubuatan yang dibuka. Bahwa kerajaan di dunia ini tidak akan bertahan selama-lamanya. Akan ada kerajaan yang akan datang, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Besok malam, pelajar Alkitab yang saya cintai, saya undang kita hadir kembali. Panggil teman kita, sahabat kita. Karena saya yakin dan percaya, kita rindu untuk menjadi bagian kerajaan itu.
di mana tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi tangisan, tidak akan ada lagi duka cita. Tuhan memberkati semua kita yang hadir pada malam ini. Saya mengundang besok malam datang kembali, bertemu, mempelajari firman Tuhan, untuk mempelajari kerajaan yang akan datang. Kita akan belajar apakah Anda sudah siap jika Yesus datang yang kedua kali. Itulah pelajaran yang akan kita belajar mulai besok malam. Mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk berdoa menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran Alkitab yang kami belajar saat ini. Kami menyadari bahwa akibat dosa Tuhan, hidup ini sia-sia adanya. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami masih memiliki pengharapan. Pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali kerajaan itu. Esok malam kami akan bertemu kembali. Tolong Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesehatan, agar kami boleh bertemu kembali lewat virtual ini untuk mempelajari akan firman Tuhan. Apa yang perlu Anda tahu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Manopo malam hari ini. Dan sudah ditutup dengan doa, sekaligus doa berkat bagi kita. Sebelum kita berpisah pada malam hari ini, demikianlah acara kita malam hari ini telah berakhir. Namun sebelum kita berpisah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kembali kami undang kehadiran saudara-saudara untuk bergabung di program belajar Alkitab interaktif online ini besok malam di link dan di jam yang sama, yakni pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum jam 19, maka panitia telah menyediakan video rohani untuk kita, yaitu pukul 18.45. Kami undang saudara-saudara boleh masuk di pukul 18.45 besok malam. Dan besok malam topik pembahasan adalah siapkah Anda? Yesus datang. Siapkah Anda? Yesus datang. Bahagian pertama. Itulah topik kita besok malam. Jangan lupa saudara-saudara, ajaklah keluarga, ajak sahabat, tetangga, ataupun kenalan Anda untuk bergabung besok malam. Demikian pengumuman kami. Akhir kata, semoga berkat dan kasih karunia Yesus berlimpah bagi masing-masing kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam.